Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Alvarez dengan NPM 2010123 kelas N semester 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang sistem kekerabatan. 1. Pemikiran asal mula dan perkembangan keluarga. Tingkatan dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan menurut J. Lubbock. Tingkatan pertama, manusia pada mulanya hidup menyerupai sekawan berkelompok. Laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya suatu ikatan. Tingkatan kedua, timbulnya kesadaran manusia akan hubungan antara si ibu dan anak-anaknya adalah suatu kelompok keluarga inti, karena anak hanya bisa mengenal ibunya tetapi tidak mengenal ayahnya. Jadi, ibulah yang menjadi ketua keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, sehingga muncul dari perkawinan di luar batas kelompok eksogami. Kelompok keluarga inti kemudian meluas karena garis keturunan melalui garis ibu. Tingkatan ketiga, laki-laki mulai mengambil calon istri dan dari kelompok lain dan keturunannya yang lahir di luar tetapi tidak tinggal di kelompok laki-laki. Tingkatan terakhir, terjadi perubahan dari perkawinan luar kelompok eksogami menjadi perkawinan dalam batas-batas kelompok endogami, sehingga berubah menjadi parental. Teori Lubbock di atas pada abad ke-19 banyak mendapatkan kritik dari para ahli antropologi. Mereka mengatakan bahwa matrilineal tidak hanya muncul pada tingkatan perkembangan kebudayaan yang paling rendah, akan tetapi juga di berbagai tingkatan kebudayaan. 2. Adat istiadat. Pengertian perkawinan sebagaimana telah disinggung di atas sebagai perkawinan bukan hanya sekedar merupakan salah satu norma kesusilaan, melainkan juga sebagai pranata atau institusi yang terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Menurut Horby 1957, bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Hal yang perlu dilihat adalah bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah seorang ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3 hal ditegaskan oleh Haji Khairulanantara keluarga bahwa bukan hanya sekedar suatu ikatan antara suatu laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama dalam keluarga dalam bentuk rumah tangga atau keluarga, tapi juga menghargai pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Prinsip perkawinan yang mengikat kelompok sosial. Setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat secara biologis dapat menyebut kerabat semua orang sesamanya yang mempunyai hubungan darah atau gen melalui ibu atau ayahnya. Namun bagi seorang individu, batas kaum kerabat sosiologisnya atau kaum kerabat dalam rangka kehidupan masyarakat juga berbeda bila dipandang dari 3 sudut, antara lain batas kesadaran kerabat, batas dari pergaulan kerabat, batas dari hubungan-hubungan kerabat. Batas-batas dari hubungan kerabat ditentukan oleh prinsip keturunan menurut para ahli adalah paling sedikit 4 macam prinsip keturunan, yaitu prinsip patrilineal yang menghitung hubungan kerabat melalui pria saja, prinsip matrilineal yang menghitung hubungan kerabat melalui wanita saja, prinsip bilineal yang menghitung hubungan kerabat melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan mulai wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Prinsip bilateral yang menghitung hubungan kerabat melalui pria maupun wanita. Kesatuan hidup lokal tradisional. Kesatuan hidup lokal tradisional berbeda dengan kelompok kerabat. Kesatuan hidup sosial ini tidaklah semata-mata berdasarkan ikatan kerabat, tetapi lebih didasarkan tempat tinggal atau wilayah. Sebagai suatu kesatuan manusia, komunitas tentu saja mempunyai rasa kesatuan seperti yang dimiliki semua kesatuan manusia lainnya.
Bentuk dari komunitas dari bermacam-macam. Ada yang besar seperti kota, tetapi ada juga komunitas kecil yaitu desa, RT dan sebagainya. Komunitas kecil selain memiliki ciri-ciri sebagai berikut, para warga telah mengenal berbagai secara intensif. Karena kecil, maka setiap bagian yang ada di dalam tidak terlalu berbeda antara satu dan satu lainnya. Kebudayaan dan bahasa suku bangsa dalam antropologi sosial. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa antropologi logistik atau di Indonesia sering disebut dengan antropologi logistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan atau dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian berkaitan dengan bahasa sangat luas karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia, sehingga akhirnya logistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang berfungsi multidisiplin. Salah satunya adalah antropologi logistik. Bahasa adalah unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Sekian presentasi dari saya. Saya Gira Alvarez undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.